Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan atau RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu. Dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema minggu ini, kuat menghadapi tahun baru yang tidak pasti. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Saya membaca satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap kali kita berdiri di ambang tahun yang baru, ada dua perasaan yang sering muncul bersamaan, yakni antara harapan dan ketidakpastian. Kita berharap tahun depan lebih baik, studi lancar, karir berkembang, usaha maju, dan masalah-masalah berkurang, hidup lebih stabil, dan iman bertumbuh. Namun kita perlu sadar, kita tidak tahu badai macam apa yang akan datang. Kita tidak tahu ujian dan pencobaan apa yang Tuhan perkenankan menghampiri kita. Dan kita tidak tahu apakah iman kita seteguh saat ini. Mengakhiri tahun 2025 dan memasuki tahun baru 2026, banyak orang mengawali dengan berbagai resolusi, komitmen, target, dan rencana-rencana. Semua itu baik. Tetapi Alkitab memperingatkan bahwa yang paling menentukan bukan seberapa besar mengesankannya resolusi dan rencana-rencana kita, melainkan seberapa kokoh pegangan jiwa kita akan keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara, surat Ibrani ditulis kepada orang-orang percaya yang pernah memulai perjalanan iman mereka dengan penuh semangat. Namun ketika tahun-tahun berlalu, badai tiba-tiba datang. Persekusi, penganiayaan, munculnya guru-guru palsu, kekecewaan dan keletihan secara rohani mendera iman mereka. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah keselamatan saya benar-benar aman? Bagaimana kalau suatu hari saya jatuh ke dalam dosa terlalu jauh? Apakah saya masih beroleh keselamatan? Apakah mungkin saya percaya hari ini bisa murtad di kemudian hari? Jemaat penerima surat ini hidup dalam situasi bahwa mereka telah percaya kepada Kristus. Mereka juga beroleh kepastian keselamatan melalui jaminan firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan mereka telah meninggalkan Yudaisme, dan mereka mengalami penganiayaan dan tekanan sosial saat ini. Saudara-saudara, akibat dari semua itu, sebagian orang mulai goyah secara rohani, sebagian lagi mulai menarik diri dari persekutuan, dan yang lain tergoda untuk kembali ke kehidupan lama yang berdosa. Di tengah kondisi seperti ini, penulis surat Ibrani memberikan peringatan tentang bahaya meninggalkan Kristus. Ia juga memberikan kepastian keselamatan melalui metafora, bahwa pengharapan akan keselamatan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mengapa? 1. Pengharapan adalah sauh. Pengharapan Kristen bukan sekedar optimisme, melainkan kepastian yang berakar pada janji Allah dan tambatan saat badai kehidupan datang menerpa. Sauh tidak menghentikan badai, namun mencegah kapal hanyut dan tersesat ke tempat yang membahayakan. 2. Sauh itu kuat dan aman. Mengapa kuat? Karena tidak tertambat pada iman manusia.
melainkan tertambat pada karya Kristus yang sudah selesai. Memang, orang percaya sejati dapat jatuh ke dalam dosa, mengalami kelemahan, dan meragukan iman mereka sendiri. Namun, mereka tidak mungkin mengingkari bahwa keselamatan hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus. 3. Sauh tertambat di balik tabir. Tabir adalah gambaran hadirat Allah. Dalam Perjanjian Lama, tabir itu memisahkan manusia berdosa dari hadirat Allah. Hanya imam besar yang boleh memasuki setahun sekali ruang Maha Kudus itu. Namun dalam Perjanjian Baru, Yesus telah masuk ke ruang Maha Kudus sebagai imam besar dan membuka tabir sehingga kita memiliki akses penuh kepada Allah. Oleh karena itu, pengharapan kita tertambat di sorga, di hadirat Allah sendiri. 4. Hubungan, pengharapan, dan keyakinan kepastian keselamatan. Orang tanpa sauh mudah terbawa arus gelombang dengan tanda-tanda, mulai menjauh dari persekutuan, mulai kompromi dengan dosa, akhirnya meninggalkan iman dan kepercayaan mereka, bukan karena badai terlalu besar, tetapi mereka tidak memiliki sauh pengharapan. Orang yang memiliki sauh tidak akan goyah meski ada badai besar. Ini tidak berarti ia tidak pernah jatuh ke dalam dosa, atau tidak pernah ragu-ragu, atau tidak pernah lelah secara rohani, tetapi mereka akan segera kembali fokus kepada Kristus dan tetap dipelihara oleh kuasa Allah dan diperbarui melalui kuasa Roh Kudus. 5. Aplikasi reflektif. Introspeksi. Di mana sauh hidup kita tertambat? Apakah pada kenyamanan, ritualistik dan tradisi agama, atau hanya tertambat pada Kristus? Tetap berpegang pada pengharapan dan bukan perasaan, sebab perasaan mudah berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi janji Allah tetap dan pasti, dan pengharapan yang benar menghasilkan ketekunan iman. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kesaksian Corrie ten Boom ini melengkapi renungan kita tentang pengharapan seperti sauh yang kuat dan aman, tentang keyakinan keselamatannya yang tak tergoyahkan oleh aniaya dan pengapnya sel penjara. Kesaksian Corrie ten Boom adalah undangan untuk melihat bahwa iman bukan hanya teori, melainkan kehidupan sehari-hari, seperti ia memperbaiki jam tangan, menyeduh kopi, berdoa di ruang gelap, dan tetap memilih kasih di tengah-tengah kebencian. Corrie ten Boom lahir dan tumbuh dalam keluarga Kristen yang hangat. Mereka mengelola sebuah toko jam tangan di Haarlem, Belanda. Saat Nazi menguasai Belanda pada tahun 1942, rumah mereka menjadi the hiding place, tempat persembunyian bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari kejaran tentara Nazi. Kehidupan sehari-hari Corrie penuh ketegangan. Di satu sisi, ia tetap melayani pelanggan di toko jamnya. Di sisi lain, ia harus menyembunyikan orang-orang Yahudi di ruang rahasia. Bayangkan suasana rumah mereka. Aroma kopi pagi bercampur dengan bisikan cemas, langkah hati-hati di tangga kayu, dan doa-doa lirih yang menjadi nafas harian Corrie. Dan ia hidup dalam kesederhanaan dan tetap setiap jam dipenuhi dengan resiko. Setelah rumah terdeteksi oleh tentara Nazi, tiba-tiba rumah Corrie didatangi oleh Nazi dan semua orang di sana ditangkap. Betsy dan Corrie bersama 6 orang Yahudi lainnya diseret keluar dari rumah. Corrie dan Betsy akhirnya dikirim ke kamp konsentrasi di Ravensbrück. Di balik jeruji, rutinitas berubah drastis. Bangun pagi dengan teriakan penjaga, antri makanan yang tidak layak, dan kerja paksa yang sangat melelahkan. Namun Betsy selalu mengingatkan Corrie untuk tetap bersyukur, bahkan untuk kutu-kutu di barak, karena kutu-kutu itu
justru membuat penjaga enggan masuk, sehingga mereka dapat mengadakan persekutuan doa diam-diam. Kori menyaksikan bagaimana Betsy, meski tubuhnya lemah, tetap memancarkan kasih. Dan Betsy berkata, tidak ada lubang yang begitu dalam, sehingga kasih Tuhan tidak lebih dalam lagi. Setelah Betsy meninggal di Kam, Kori merasakan kehilangan besar, tetapi juga dorongan untuk melanjutkan pesan pengampunan yang Betsy lakukan. Malam hari setelah kerja paksa, Kori duduk di sudut barak, mendengarkan bisikan doa para tahanan. Di ruang yang bau dan sesak, mereka menciptakan sebuah altar iman. Kehidupan sehari-hari di penjara adalah penderitaan, tetapi juga kesaksian bahwa kasih dapat bertumbuh di tanah paling gersang. Hanya karena Kori memiliki pengharapan yang kuat akan keselamatannya di dalam Kristus, meski dengan tubuh yang lemah, ia tetap melayani dan mendoakan para tahanan dengan kasih Kristus. Setelah Jerman kalah oleh sekutu pada tahun 1945, para tahanan semua dibebaskan. Aku berdiri di luar kamp dan udara segar menyentuh wajahku. Aku bebas, tetapi hatiku membawa luka. Namun aku juga membawa pesan pengampunan. Aku berjanji akan menceritakan kepada dunia bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, dan pengharapan akan keyakinan keselamatan ibarat sauh yang kuat dan aman. Kasih Kristus jauh lebih kuat daripada kebencian, dan bahwa pengampunan adalah jalan menuju kebebasan sejati. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita terapkan dari renungan ini. 1. Kembangkan relasi dengan Tuhan melalui firman, doa, dan ketaatan. 2. Masuki dan jalani tahun baru 2026 bersama Tuhan. 3. Tetap bertahan saat badai datang dengan berpegang pada firman-Nya. Yang terakhir, keselamatan kita dijamin melalui firman dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, meski keadaan di sekitar kita penuh ketidakpastian, mari kita songsong tahun baru 2026 dengan berpegang pada firman-Nya dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun kesaksian iman yang tak tergoyahkan dari seorang pahlawan iman, Kori ten Boom. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video ini, agar firman dan Roh Kudus-Mu memberikan kepastian keselamatan bagi mereka dalam Tuhan Yesus. Untuk saudara-saudara yang hidup dalam dosa, Roh Kudus, insafkan, ampuni, dan pulihkan mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kami mengucapkan selamat memasuki dan menjalani tahun baru 2026.